Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin. Hari ini saya mau lanjut untuk pembahasan soal uji coba ujian nasional atau UJUN tahun 2017 paket B. Sebelum kita masuk ke soal ini nomor 20 ini berhubungan dengan asam sama basa. Ya, asam dan basa. Pertama kita masuk dulu sih, apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Ya. Pertama kita lihat ya, pengertian asam dan basa. Yang pertama asam, ya. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+, ya, ketika dilarutkan dalam air. Misalnya gini, saya punya HCl. HCl itu adalah asam klorida. HCl itu adalah asam klorida. Ya. HCl adalah asam klorida. Nah, asam klorida ketika dimasukkan ke dalam zat cair, nah dia membentuk ion-ion masing-masing. Nah, H-nya itu artinya H+-nya itu dia mengandung asam. Jadi HCl ketika masuk dalam air terpisah menjadi ion-ionnya, ada ion H+ dan ion Cl-. Nah, H+ ini disebut dengan asam. Nah, sedangkan basa ya. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH-, ya, dia ion OH- ketika larut dalam air. Jadi misalnya saya punya KOH, KOH itu kalium hidroksida. KOH adalah kalium hidroksida. Kalium hidroksida, makanya basa itu adalah disebut hidroksida, ya. Nah, kalium hidroksida ketika dimasukkan ke dalam zat cair, dia juga terbentuk ion-ion masing-masing. Ada ion K+ sama ion OH-. Nah, ini yang disebut dengan basanya, OH-nya, ya. Jadi kalau si asam itu mengandung ion H+, kalau basa mengandung ion OH-. Antara asam sama basa dia punya karakteristik atau sifat masing-masing, ya. Kalau kita lihat, pertama kita lihat dari rasanya. Rasa asam adalah masam itu asam, sedangkan rasa basa adalah pahit, ya. Itu ditinjau dari rasanya. Sekarang kalau ditinjau dari perubahan pada kertas lakmus. Ketika ada kertas lakmus itu biasanya terdiri atas dua macam warna. Ada lakmus merah, misalnya di sini ada lakmus biru, ya. Nah, ketika dicelupkan ke dalam zat asam, ya, misalnya di sini asam. Nah, lakmusnya awalnya merah, ini akan tetap merah. Dia akan tetap merah, ya. Tetap merah. Sedangkan yang awalnya biru akan berubah menjadi warna merah. Ini yang disebut dengan memerahkan kotak lakmus. Sedangkan jika kita berbicara tentang basa adalah kebalikannya. Misalnya sama seperti tadi, ada kertas lakmus, ya, ada warna merah untuk bawah, atas, dan warna biru. Terus di bawahnya adalah larutan basa, ya. Sekarang kita ganti asamnya dengan basa misalnya. Nah, ketika kertas lakmus ini dicelupkan ke dalam larutan basa, maka yang terjadi adalah yang warnanya merah akan berubah jadi biru. Lakmus merah jadi biru, tapi lakmus biru akan tetap biru. Ini yang disebut dengan membirukan kotak lakmus. Untuk sifat terakhir adalah pH. pH itu adalah derajat keasaman. Biasanya derajat keasaman atau pH dari suatu zat itu nilainya dari 0 sampai 14, ya. Sementara untuk nilai dari asam adalah pH-nya lebih kecil dari 7, berarti antara 0 sampai 6 sekian, ya. Sementara kalau basa di atas 7. Nah, berarti kira-kira ada suatu zat yang benar-benar pH-nya 7. Yang masuk dalam pH 7 itu biasanya garam ataupun zat cair. Nah, ketika si asam ini bereaksi dengan basa,
ya. Misalnya saya punya asam, misalnya tadi apa? HCl. HCl ini asam. Sekarang kita ganti warnanya ya, jadi merah. Ya, misalnya saya punya HCl. HCl itu asam, warnanya merah ya. Saya reaksikan dengan basa. Basanya misalnya dengan apa ya? Basanya dengan KOH ya. Nah, KOH nanti di sini akan didapatkan suatu zat baru yang disebut dengan garam ya. Jadi gini. Ini ada H. Nah, H ini nanti akan bergabung dengan OH. Jadi H-nya, yang asamnya akan bergabung dengan OH membentuk air menjadi H2O. Sedangkan yang K akan bergabung dengan Cl. Nah, ini yang disebut dengan garam. Misalnya KCl. Nah, ini termasuk garam. Nah, garam itu adalah pencampuran antara asam dan basa. Ya, ini garam. Garam punya pH yang sendiri, pH-nya adalah 7 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini ada beberapa zat diuji dengan kertas lakmus. Ada lakmus merah dan lakmus biru. Data perubahan warna lakmus tercantum pada tabelnya ya. Pasangan larutan yang membentuk garam. Membentuk garam artinya tadi apa? Asam dan basa. Ingat-ingat ya, kalau asam itu memerahkan lakmus, sedangkan kalau basa dia membirukan lakmus. Nah, awalnya merah tetap merah. Awalnya biru jadi merah. Berarti nomor satu adalah asam. Ya. Sedangkan nomor 2 awalnya merah jadi biru. Kalau awalnya biru tetap biru. Berarti itu basa. Sama seperti ini ya. Awalnya merah jadi biru. Awalnya biru tetap biru. Itu berarti sifat basa. Jadi 1 dan 2, satunya asam, 2-nya basa, itu nanti akan membentuk garam. Nanti jawabannya untuk membentuk garam dibutuhkan asam dan basa, itu jawaban yang tepat adalah A. Ya. Sampai sini paham? Kalau belum paham ditonton lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.